ada 260 juta penduduk Indonesia. Sebuah bangunan sebelum dibangun akan melewati serangkaian proses panjang. Di Indonesia saja, kadang untuk membangun sebuah rumah dibutuhkan waktu selama berbulan-bulan, bukan? Namun berbeda dengan negara yang satu ini. Bayangkan di Cina ada beberapa konstruksi bangunan yang proses pengerjaannya super cepat. Ada yang selesai hanya dalam hitungan jam saja loh. Waduh, bagaimana bisa? Sebuah konstruksi dibangun hanya dalam hitungan jam saja. Nah, langsung saja kali ini Talkflash akan menyajikan beberapa konstruksi Cina yang dibangun dengan waktu tercepat. Yang pertama, jembatan layang. Sebuah proses pengerjaan konstruksi di Cina emang bikin geleng-geleng kepala. Kali ini mereka berhasil membangun sebuah jembatan layang hanya dalam waktu 43 jam saja atau 2 hari doang. Emang udah gak masuk akal deh, kok bisa bikin jembatan sebesar itu hanya dalam waktu 2 hari. Jembatan Sanyuan yang terletak di Beijing ini menghubungkan 48 jalan penting dan 3 jalan bebas hambatan di Cina. Bahkan setiap harinya, jembatan ini dilintasi hampir lebih dari 200.000 kendaraan. Berangsur-angsur jembatan mulai rusak, maka para insinyur di Cina menawarkan beberapa solusi hingga akhirnya dipilih teknik pemasangan jembatan langsung di jembatan lama. Alhasil dalam waktu 43 jam pembangunan jembatan layang ini sudah terselesaikan. Keren! Yang kedua, hotel 30 lantai. Sebuah perusahaan konstruksi asal tirai bambu ini berhasil membangun sebuah hotel dengan nama 330 yang berjumlah 30 lantai hanya dalam waktu 15 hari saja. Gedung ini merupakan bangunan hotel yang dibangun di atas lahan seluas 55,778 meter persegi di dekat Danau Dongting, Provinsi Hunan. Dikabarkan juga bahwa hotel ini mampu menahan gempa hingga 9 skala Richter. Gedung ini juga diklaim ramah lingkungan dan hemat energi hingga 5 kali. Setiap ruangan memiliki pemantauan kualitas udara. Udara yang masuk akan disaring dalam 3 tahap. Sehingga dijamin udara di dalam gedung ini lebih segar dan dijamin 20 kali lebih dari udara di luar yang syarat polusi. Saat proses pembangunan, semua material gedung ini dirangkai saat masih di dalam pabrik, mulai dari ubin, atap-atap langit, lubang saluran udara maupun saluran air, semua dirakit di pabrik. Saat dibawa ke lokasi, material gedung ini sudah setengah jadi dan tinggal dirangkai saja per bagiannya, lalu kemudian dikencangkan dengan baut. Tetap saja ya, nggak sangka 15 hari bisa jadi. Yang ketiga, stasiun kereta api. Pembangunan sebuah stasiun kereta api baru di Cina ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam rekor dunia. Bagaimana tidak, stasiun baru ini selesai dibangun hanya dalam waktu 9 jam. Bayangkan saja, cuma 9 jam, gak sampai setengah hari. Nah, proyek pembangunan ini dimulai pada 19 Januari 2018 malam dan selesai pada 20 Januari dini hari. Proses pengerjaan yang super cepat ini tentunya melibatkan sebanyak 1.500 orang pekerja dengan ketepatan dan organisasi ala militer mengerjakan sebuah stasiun kereta api di Provinsi Fujian. Selain mengerahkan ribuan orang, dalam proyek ini juga digunakan 7 kereta api dan 23 mesin penggali tanah dalam proses pembangunan stasiun Nanlong di kota Longyan, wilayah selatan Cina. Sebuah video udara yang dirilis di situs Peer memperlihatkan bagaimana para pekerja itu menyambungkan 3 jalur kereta utama yaitu jalur Ganling, Ganruilong, dan Zanglong dengan jalur kereta api Nanlong yang baru ini. Tetap aja ya pemirsa, kayak nggak masuk akal dalam waktu 9 jam sebuah stasiun dapat selesai. Takjub deh. Yang terakhir, Ark Hotel 15 lantai. Gedung ini bernama Ark Hotel terletak di wilayah Changsha, Cina dan berhasil dibangun hanya dalam waktu kurang dari 6 hari. Percaya nggak percaya, ternyata Cina berhasil mendirikan hotel dalam waktu seminggu dengan memanfaatkan efisiensi teknologi konstruksi terbaru mereka. Sebuah tim dengan 200 pekerja mendirikan struktur internal 15 lantai hanya dalam waktu 46,5 jam. Kemudian untuk pembangunan eksternal membutuhkan waktu 90 jam. Total waktu seluruhnya hanya kurang dari 6 hari. Selain itu, meski waktu pembangunan cepat, tidak ada pekerja yang terluka dalam perakitan Ark. Dan limbah yang dihasilkan oleh konstruksi juga hanya 1% dari total berat yang ada di lokasi, tidak termasuk limbah yang dihasilkan pabrik.
Nah pemirsa, itulah tadi beberapa konstruksi Cina yang berhasil dibangun dengan waktu super cepat. Gimana? Pasti kalian terkejut kan? Semoga bermanfaat ya. Perkembangan zaman menuntut manusia untuk terus menciptakan inovasi terbaru agar memudahkan mereka dalam beraktivitas. Di dunia otomotif, mobil dan motor berteknologi canggih pun terus tercipta. Bukan hanya mobil atau motor saja yang dikembangkan, sarana pendukung seperti jalan raya terus mendapat sentuhan modifikasi. Tujuannya tentu agar dapat diandalkan di masa yang akan datang. Belakangan dunia yang mempunyai masalah yang sama perihal sampah plastik yang menumpuk mulai memanfaatkan sampah plastik tersebut dalam berbagai hal, salah satunya untuk pembuatan aspal. Kini aspal plastik pun telah menjadi pilihan utama berbagai negara di dunia untuk pembangunan jalan, termasuk di Indonesia. Kehadiran aspal plastik diharapkan bisa mengganti aspal berbasis minyak bumi yang selama ini digunakan. Belanda merupakan negara yang pertama menerapkan bahan plastik untuk mengaspal jalannya pada 2018 lalu. Di Indonesia kini sejumlah proyek jalan nasional di beberapa wilayah pun turut menerapkan penggunaan aspal plastik ini. Di tanah air, model aspal dengan campuran sampah plastik telah dijadikan program pemerintah melalui Kementerian Pengerjaan Umum dan Perubahan Rakyat atau Kementerian PUPR dalam melakukan upaya pengurangan limbah kantong plastik. Plastik yang digunakan dalam produksi aspal ini berasal dari material sampah plastik yang bisa didaur ulang seperti botol air minum ataupun kantong plastik sekali pakai. Sebelum proses pembuatan dimulai, bahan-bahan plastik tersebut diurutkan berdasarkan struktur polimernya. Masing-masing kategori plastik kemudian diproses menjadi pelet yang memiliki ketahanan dan kelenturan berbeda satu dengan yang lainnya. Pelet-pelet plastik tersebut kemudian diolah dengan suhu tinggi dan masuk dalam proses penggilingan sehingga akan meleleh menjadi bahan pengikat. Untuk pembuatan aspal biasanya digunakan material berupa batu dan semen atau sisa-sisa trotoar yang dihancurkan. Seluruh material dihancurkan menggunakan mesin, kemudian dicampur dengan plastik cair di lokasi konstruksi. Aspal plastik merupakan alternatif yang lebih murah daripada menggunakan aspal konvensional. Aspal plastik ini juga diklaim tahan korosi dan sanggup menahan suhu minus 40 sampai dengan 80 derajat Celcius. Di samping itu, jalan plastik ini juga lebih awet, usianya bisa 3 kali lebih lama daripada jalan aspal konvensional dan hanya membutuhkan sedikit perawatan. Namun di balik keunggulannya, penggunaan plastik dalam aspal juga memicu kekhawatiran akan penyebaran mikroplastik dan polusi udara. Apalagi pemanasan plastik seringkali melepaskan asap beracun yang mengandung bahan berbahaya. Beberapa pengamat lingkungan menyebut penggunaan aspal plastik ini bisa jadi cocok di negara yang memiliki musim dingin, bukan untuk negara yang beriklim tropis seperti di Indonesia. Pemirsa, tentu kita sering bertanya-tanya bagaimana sebuah proses pembangunan bangunan pencakar langit maupun gedung-gedung mewah yang lainnya. Hal tersebut pastinya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan ukuran, terlebih lagi jika bangunan tersebut terletak di bawah air. Penasaran bukan? Langsung saja berikut ini Tova telah merangkum proses konstruksi struktur bangunan bawah air hanya untuk Anda. Tentu sebagian dari kita akan terasa asing jika mendengar salah satu proses konstruksi yang satu ini. Hyperbaric welding merupakan salah satu pengembangan dari proses pengelasan umum yang dilakukan di bawah laut menggunakan tenaga oksigen. Teknik ini umumnya sangat diperlukan dalam industri gas dan minyak bumi, perbaikan pipa dan kabel, serta perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran. Metode pengelasan ini tidak berbeda dengan teknik pengelasan biasa pada udara terbuka. Hal ini dapat realisasi dengan bantuan dry hyperbaric well chamber, di mana alat ini secara otomatis didesain kedap air. Berbeda dengan proses konstruksi yang sebelumnya, cover dam adalah struktur sementara yang dibuat di dalam air untuk memungkinkan kru konstruksi untuk sepenuhnya mengeringkan suatu daerah. Proses konstruksi ini sangat vital untuk proyek konstruksi yang berada di lepas pantai. Bukan rahasia lagi bahwa konstruksi bawah air merupakan tantangan bagi insinyur di seluruh dunia. Bekerja di bawah air memang membutuhkan banyak kreativitas dan solusi karena memiliki tantangan yang cukup berat. Salah satu solusi yang paling sering dilakukan adalah dengan membangun cover dam.
Salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari konstruksi struktur bangunan bawah air adalah pemasangan pipa laut. Pipa bawah laut sendiri biasanya digunakan untuk pembangunan limbah dari sebuah konstruksi struktur bangunan di bawah laut. Dalam perusahaan minyak sendiri, pipa laut mempunyai peran yang vital sebagai suplai bahan baku minyak mentah dari pusat penimbunan ke unit proses kilang pengolahan minyak. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam memasang sebuah pipa laut adalah potensi kerusakan pipa yang cukup tinggi akibat tekanan udara di dalam air. Membutuhkan seorang insinyur yang sangat handal dalam memasang sebuah pipa bawah laut agar dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Nah pemirsa, itulah proses konstruksi struktur bangunan bawah air. Semoga Anda terhibur ya. Perbatasan menjadi titik temu suatu wilayah, sama halnya dengan perbatasan sebuah negara yang menghubungkan dengan negara tetangga. Namun, konon katanya, perbatasan negara menjadi salah satu sumber konflik yang terbesar di dunia, di mana seharusnya wilayah tersebut menjadi sebuah ruang yang steril dari konflik. Seperti negara-negara berikut yang memiliki konflik terbesar di daerah perbatasannya, versi Top Files. Pertama, perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Kedua negara di semenanjung Korea tersebut memang sudah terkenal memiliki sengketa yang berkelanjutan, bahkan menghasilkan ketegangan di dunia internasional. Salah satunya yang sering terjadi adalah konflik perbatasan antar dua negara. Bahkan dunia menganggap perbatasan negara Korea Utara dan Korea Selatan ini sebagai kawasan paling berbahaya. Konflik bermula tepat setelah Perang Korea berakhir pada tahun 1953 hingga kini. Kawasan perbatasan sepanjang 257 km itu dijaga ketat oleh tentara dari kedua negara. Kawasan bernama zona demilitarisasi Korea ini juga dipagari kawat duri, ranjau, serta kendaraan tempur dengan perlengkapan penuh. Kedua, perbatasan India dan China. Tak kalah berbahayanya dengan perbatasan Korea Utara dan Selatan, garis wilayah India dan China pun sering menimbulkan sengketa panas di antara keduanya. Konflik panas dari kedua negara berpenduduk terbanyak di dunia ini merentang di area perbatasan sepanjang 4.023 km. Namun sumber persengketaan yang sebenarnya berada di area seluas 54 km persegi bernama Dataran Dolam. Konon, area sempit tersebut mencakup sebagian wilayah India yang cukup penting dan dikenal sebagai koridor Siliguri. Dataran ini menjadi penghubung antara India dengan daerah terpencil di wilayah timur negara tersebut. Sayangnya ketegangan semakin meningkat setelah tentara China mulai beroperasi di wilayah konflik Dataran Dolam. Ketiga, perbatasan Rusia dan Finlandia. Rusia dikenal memiliki sejarah konflik yang panjang, terutama dengan wilayah-wilayah di sekitar perbatasan negara ini. Salah satu konflik yang paling mencolok adalah konflik di perbatasan Rusia dan Finlandia yang dikabarkan telah berlangsung sejak abad ke-14. Untuk mengantisipasi tindakan sewenang-wenang Rusia di perbatasan seluas 1.340 km itu, pemerintah Finlandia pun meningkatkan pasukan militer mereka di wilayah perbatasan. Terlebih setelah adanya kasus pencaplokan semenanjung Crimea yang dilakukan oleh Rusia. Keempat, perbatasan Israel dan Palestina. Jalur Gaza sebagai perbatasan telah lama menjadi wilayah konflik bagi Israel dan Palestina. Dikenal sebagai daerah paling berbahaya, brutal, dan rawan konflik. Israel yang merasa terancam dengan pasukan militan Hamas pun meningkatkan keamanannya, termasuk membangun penghalang beton di perbatasan dan memperketat pengamanan. Tak pelak, jalur Gaza pun berubah seperti zona perang dengan kawasan yang hancur di sana-sini, serta kondisi penduduk yang memprihatinkan. Kelima, perbatasan Kongo dan Angola. Perbatasan yang membentang sepanjang 2.510 km ini adalah salah satu perbatasan negara paling berbahaya di Afrika. Ancaman bahaya semakin meningkat setelah kedua negara terlibat sengketa pada tahun 2009 yang meliputi demarkasi, perbatasan, kepemilikan kilang minyak lepas pantai, dan juga kedekatan Kongo dengan Rwanda dan Uganda. Banyak wanita yang melintasi perbatasan Kongo dan Angola menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan tentara kedua negara tersebut.
Selain pesawat, kereta api juga menjadi moda transportasi yang diandalkan saat bepergian. Selain tarifnya yang lebih murah, kereta api juga menyuguhkan pengalaman berbeda, salah satunya pengalaman meluncur dengan kecepatan tinggi. Dengan berkembangnya teknologi, kini banyak kereta api yang memiliki kecepatan super yang mampu menandingi durasi tempuh pesawat. Inovasi ini muncul lantaran meningkatnya mobilitas masyarakat menggunakan transportasi darat. Berikut kami coba rangkuman beberapa kereta api yang diklaim sebagai yang tercepat di dunia. Maglev merupakan kereta api super cepat yang diluncurkan di Provinsi Shandong, Cina. Kereta magnetik ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum 600 km per jam. Kereta ini pun sanggup menempuh jarak 1.318 km antara Beijing dan Shanghai dalam waktu 4,5 jam atau menghemat 3,5 jam ketimbang menggunakan kereta api konvensional di Cina. Teknologi maglev menggunakan gaya elektromagnetik. Sistem ini mampu membuat kereta berjalan di atas rel atau kereta tidak menyentuh rel saat meluncur alias melayang. Selanjutnya ada AGV Italo yang melayani perjalanan dengan rute Napoli, Roma, Firenze, Bologna, dan Milan. Kereta ini memiliki kecepatan rata-rata 359 km per jam, dianggap sebagai kereta paling modern di Eropa. AGV Italo mulai beroperasi pada April 2012. Kereta ini memiliki 7 hingga 14 gerbong dengan kapasitas 245 hingga 446 orang. Untuk fasilitas, AGV Italo menawarkan wifi gratis, televisi, hingga kursi nyaman. Talgo 350 merupakan kereta cepat yang beroperasi di wilayah Spanyol. Angkutan transportasi ini melayani rute antara Madrid hingga Catalunya dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Warga Spanyol mempunyai sebutan khusus untuk kereta cepat kebanggaannya ini, yaitu pato atau bebek. Hal ini dikarenakan hidung kereta ini menyerupai hewan bebek. Sementara untuk fasilitas, setiap kursi empuknya dilengkapi dengan perangkat video dan audio, lampu baca, meja, serta stop kontak. Kereta tercepat selanjutnya ada sebuah kereta asal Jepang yang beroperasi sejak Maret 2011. Kereta yang dikenal dengan nama Shinkansen Hayabusa ini menghubungkan Tokyo dengan Aomori yang berjarak sekitar 702 km. Dengan kecepatan maksimal yang mencapai 320 km per jam, jarak kedua kota tersebut mampu ditempuh dengan waktu 2 jam 50 menit. Kereta ini dibagi dengan 3 kelas pilihan, di mana yang membedakan kelas tersebut adalah fasilitas dan suasana interior kereta. Perancis juga memiliki kereta dengan kecepatan tinggi yang tak kalah dengan negara lain. Memiliki kecepatan sama dengan kereta cepat Hayabusa di Jepang, yaitu 320 km per jam. Kereta ini menghubungkan seluruh kota besar di Perancis dan dianggap sebagai salah satu kereta api ternyaman di Eropa. Kereta yang mulai beroperasi sejak 2011 ini dapat menampung sebanyak 508 penumpang untuk satu kali perjalanan. Siapa yang suka banget berenang? Nah, kalau kalian sangat suka berenang, kira-kira sudah pernah coba kolam renang dengan kedalaman berapa meter nih? Atau mungkin kalian takut kalau kolam renangnya terlalu dalam? Tapi semoga kalian yang hobi berenang suka dengan kolam yang menantang adrenalin kalian ya. Seperti beberapa kolam renang dengan kedalaman yang di luar dari biasanya. Kalau begitu, langsung saja saksikan beberapa kolam renang terdalam di dunia versi Top Files. Yang pertama, Fosse de Villeneuve-la-Garenne. Kolam renang terdalam yang pertama ini terdapat di negara Perancis. Tepatnya berlokasi di sebelah utara kota Paris, Perancis. Di kolam renang Fosse de Villeneuve terdapat 3 kolam dengan kedalaman yang berbeda loh pemirsa. Mulai dari kolam dengan kedalaman 5 meter, kemudian ada juga yang 10 meter hingga 20 meter. Jadi tenang aja, kalian tetap bisa menyesuaikan tingkat kedalaman kolam yang kalian berani coba kok. Nah, selain berenang, kolam renang Fosse de Villeneuve ini juga biasa digunakan untuk pelatihan menyelam loh pemirsa. Yang kedua, Nemo 33. Nah, kolam renang terdalam selanjutnya adalah Nemo 33. Kolam renang ini berlokasi di kota Brussels, Belgia. Kedalaman maksimal yang tercatat di kolam renang Nemo 33 sekitar 34,5 meter. Waduh, lebih dalam 14 meter dari yang sebelumnya. Kemudian air di kolam renang ini juga dihangatkan hingga suhu 30 derajat Celcius, sehingga perenang atau para penyelam dapat menikmati sensasi berenang di kolam ini tanpa pakai selam, asal kuat nafasnya ya. Selain itu di Nemo 33 juga bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi, pelatihan menyelam, hingga makan malam. Wow, sensasi yang menakjubkan ya.
Yang ketiga, Y40 Deep Joy. Kolam renang ini bisa menjadi kolam renang terdalam di dunia loh pemirsa. Berlokasi di Hotel Term Millepini Monteroto Term Italia. Kolam renang Hotel Bintang 4 ini memiliki kedalaman hingga 42 meter atau setara dengan gedung berlantai 14. Nah, Y40 Deep Joy ini juga memiliki fitur pemanas yang menjaga kolam pada suhu yang cukup hangat, dan kolam renang ini dapat menampung hingga 4.300 meter kubik air. Yang keempat, Deep Shoot Polandia. Tak lama setelah Y40 dijuluki kolam terdalam, Deep Shoot langsung mengambil gelar tersebut. Kolam renang Deep Shoot ini berlokasi di negara Polandia dengan kedalaman Deep Shoot yang mencapai total 45,5 meter dan berisi 8.000 meter kubik air ini. Tak heran kalau sempat menyandang kolam renang terdalam di dunia. Nah, kolam renang ini juga dirancang sebagai kolam pelatihan dan latihan untuk penyelam di semua tingkatan. Bahkan terdapat bangkai kapal kecil untuk dijelajahi penyelam. Menakjubkan. Yang kelima, Blue Abyss. Yang satu ini merupakan kolam renang terdalam kedua di dunia. Blue Abyss berlokasi di Cornwall, Inggris. Nah, kabar baiknya kolam renang ini baru akan dibuka pada tahun 2022 dengan kedalaman mencapai 50 meter. Jadi modern banget pastinya. Nah, Blue Abyss ini juga katanya akan digunakan untuk pelatihan, penelitian, pengembangan untuk penyelaman komersial, eksplorasi ruang angkasa, ilmu kehidupan manusia, dan kapal selam. Keren ya pemirsa? Yang terakhir, Deep Dive Dubai. Kolam renang yang saat ini diberikan gelar kolam terdalam berlokasi di kota Dubai, Uni Emirat Arab. Kedalaman Deep Dive Dubai cukup fantastis, yakni mencapai 60 meter. Ukuran volume kolam renangnya mencapai kapasitas hingga 14 juta liter air atau setara dengan volume 6 kolam renang ukuran Olimpiade. Nah, Deep Dive Dubai juga nggak sekadar kolam berisi air, fasilitas yang ditawarkan juga luar biasa lengkap dan megah, di mana di kedalaman kamu bisa menyaksikan bangunan-bangunan yang mempresentasikan sisa-sisa kota tenggelam yang hilang layaknya Atlantis. Menakjubkan. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa kolam renang terdalam yang ada di dunia. Nah, kira-kira kalian berani untuk mencoba salah satunya nggak? Oke, kalau gitu semoga terhibur ya. Pemirsa, perkembangan teknologi memang semakin memudahkan segala aspek dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satunya dalam mencari lokasi tujuan yang kita inginkan. Menggunakan Google Maps memang menjadi salah satu solusi dalam menentukan arah tujuan tercepat agar menghemat waktu dalam menempuh perjalanan. Namun tidak semua pengguna Google Maps berakhir sesuai dengan keinginan, seperti deretan kejadian tersesat karena Google Maps yang satu ini. Langsung saja, berikut ini Tova telah merangkum deretan kejadian tersesat karena Google Maps hanya untuk Anda. Menggunakan Google Maps jika tidak mengetahui jalan memang kerap menjadi andalan bagi sebagian orang. Namun hal tersebut berbeda dengan video-video berikut ini yang menampilkan orang-orang yang tersesat di atas gunung karena menggunakan aplikasi penunjuk jalan yang satu ini. Pada awalnya, pengendara ini ingin memudahkan perjalanannya dengan dibantu oleh Google Maps hingga mencapai tujuan. Dalam video tersebut, tampak mobil yang dikendarainya malah melewati jalan sempit yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Berbeda dengan video satunya yang memperlihatkan sebuah mobil yang berusaha menanjak di atas gunung akibat ulah Google Maps. Wah, ada-ada saja ya pemirsa. Video selanjutnya memperlihatkan seorang pemuda yang memakai kaos berwarna hitam sedang berjuang untuk melewati sebuah jembatan sempit sambil mengendarai sepeda motornya. Pemuda yang diketahui ingin berwisata ke sebuah curug ini memang mengaku menggunakan Google Maps agar lebih cepat sampai ke tujuan yang ia inginkan. Namun bukannya bermain air di curug, ia malah harus melewati sebuah jembatan yang sempit hingga teman yang membonceng di belakangnya harus turun sampai membuat video bahwa mereka tersesat ketika menggunakan aplikasi Google Maps. Di era digital seperti sekarang, kita semua memang dimudahkan untuk mengakses Google Maps jika tidak tahu jalan. Namun bagaimana jika ternyata peta digital tersebut menyesatkan seperti video yang satu ini, di mana seorang pengendara motor dipaksa melalui perkampungan rumah warga yang sempit, bahkan hanya bisa dilalui oleh satu motor saja. Pengendara tersebut merekam kisahnya saat berjuang untuk mencari jalan alternatif menggunakan Google Maps untuk mencapai tujuannya. Bahkan dalam video tersebut, pengendara motor harus sangat berhati-hati dalam membelok
membelokkan motornya karena kondisi jalan yang sangat sempit. Sebuah mobil terjun ke dalam sistem irigasi sawah yang cukup dalam karena mengaku mengantuk dan mengikuti panduan dari aplikasi Google Map. Dalam video ini sendiri pun, mobil yang dikendarainya tampak sudah berada di bawah irigasi sawah dengan warga setempat yang berhenti untuk membantu dan melihat kejadian tersebut. Pengemudi tersebut mengaku ia tersesat karena menggunakan aplikasi Google Maps dengan melewati jalan yang sangat sempit untuk dilalui oleh dua mobil yang akhirnya membawa mobilnya terjun ke irigasi sawah milik warga. Nah pemirsa, itu dia deretan kejadian tersesat karena Google Maps. Semoga Anda terhibur ya.